Apabila sholat kita diganggu di masjid oleh jemaah yang lain, boleh kita pindah sholat, jangan di masjid itu terus. Sebagaimana kisah Sunan Gunung Jati, ketika sholat di musola tidak khusyuk, ia pindah sholat di masjid tidak khusyuk, dia pindah sholat di perahu. Dan ketika selesai sholat isya di perahu, beliau zikir wirid tengah malam, tahajud, sampai pingsan, tidur, sampai perahunya Allah pindahkan ke negeri seberang. Allah SWT berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tuh, salat kita harus tolong menolong, bukan saling mengganggu. Jadi jika ada jamaah lain yang mengganggu salat kita, kita pindah, jangan salat di situ. Jika salat di tempat lain, di masjid yang lain masih enggak khusyuk juga, kita milih salat di rumah. Jika Allah bertanya, kenapa kamu enggak mau salat di masjid? Kenapa kamu enggak mau salat di musola? Karena di masjid dan di musola saya pernah diganggu oleh jamaah yang lain. Maka orang yang mengganggu, yang pura-pura batuk, yang membanting pintu masjid, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diminta pertanggungjawabannya. Sebagaimana Rasulullah sabda, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun. Jadi semua manusia itu akan diminta pertanggungjawaban, termasuk orang yang mengganggu sholat, yang pura-pura batuk kencangnya kelewatan dari rakaat ke-1 sampai rakaat ke-4, pura-pura batuk terus mengganggu jamaah lain, maka ia akan mendapat siksaan. Jika dia memang betul sakit batuk, cukup sekali saja dan jangan kelewat kencang. Obat batuk di warung-warung banyak. Ini malah main-main batuk, batuknya main-main, mengganggu kekuasaan orang lain. Lebih baik jangan sholat di masjid situ. Jika Allah bertanya, kenapa kamu gak mau sholat jemaah di masjid? Karena sholatku diganggu ya Allah oleh jemaah yang lain yang pura-pura batuk dan yang membanting pintu. Maka mereka akan mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.